Kita ketemu lagi channel Sevanja Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu soal matematika tentang polinomial. Gitu ya, jadi buat kamu yang SMA, soal ini cocok buat kamu. Di layar kamu udah bisa lihat soalnya, tapi mungkin tertulis dalam bahasa Inggris, tapi saya rasa nggak masalah ya. Soal ini kalau nggak salah pernah menjadi salah satu soal untuk SBMPTN beberapa tahun yang lalu. Oke, kita lihat soalnya. The remainder of the division of the polynomial. Ini ada sebuah polinomial yaitu fx min 2gx oleh x kuadrat plus x min 2 adalah x plus 3. Jadi ini adalah sebuah bentuk fungsi polinomial yang dibagi oleh sebuah persamaan kuadrat dan bersisa x plus 3. Gitu ya, saya tulis dulu mungkin ya. Jadi ini adalah fx. Persamaan yang pertama adalah fx, dia bilang dikurangi dengan 2gx gitu ya. Nah, ini semua dibagi dengan sebuah persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat plus x min 2. Dan dibilang dia mempunyai sisa, yaitu x plus 3. Ini pernyataan pertama di soal. Oke. Lanjutannya, the remainder of the division of 2fx plus gx oleh x kuadrat min 3x plus 2 itu adalah x plus 1. Jadi ada apa sih namanya fungsi yang kedua, yaitu dia bilang 2fx udah gitu ditambah gx, kalau dia dibagi dengan x kuadrat min 3x plus 2, dia bilang ini fungsi yang ini dibagi dengan 3x x kuadrat plus 3x plus 2, dia mempunyai sisa yaitu x plus 1. Jadi ini sisanya adalah x plus 1. Jadi ini ada dua pernyataan dalam soalnya gitu. Nah, pertanyaan di sana adalah then the remainder of the division fx gx by x min 1. Jadi ditanya adalah sekarang sisanya. Berapa sisa kalau fx gx dibagi dengan x min 1? Jadi di soalnya adalah sekarang kalau fx gx ini dibagi dengan x min 1, berapa sisanya? Gitu ya. Jadi soalnya seperti ini. Oke, sebelum kita membahas soal ini, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap kali ada video baru kamu dapat informasinya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lihat pembahasan soal berikut ini. Nah, baik, untuk mengerjakan soal ini sebenarnya kamu harus ingat prinsip dasar dari polinomial, dalam hal ini teorema sisa gitu ya. Jadi saya akan coba tulis dulu. Dalam teorema sisa berlaku bahwa sebuah fungsi, anggaplah fungsi hx gitu ya, atau fx boleh. Fx itu adalah pembaginya dikali dengan hasil bagi tambah dengan sisa. Gitu ya, saya yakin ini kalian tidak ada masalah. Jadi sebuah fungsi, anggaplah fx, itu adalah pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Gitu ya. Nah, berdasarkan inilah akhirnya kita definisikan dua pernyataan di atas di soal tadi. Gitu ya. Yang pertama adalah tapi bentuk fungsinya ini bukan satu fungsi, tapi merupakan kombinasi dari beberapa fungsi, dalam hal ini fx dan gx. Gitu ya. Pernyataan yang pertama di soal tadi adalah, maaf ini karena ini layarnya kecil jadi saya harus geser-geser. Pernyataan pertama adalah fx min 2gx. Ini adalah dianggap sebagai fungsinya. Gitu ya. Jadi ini adalah fx min 2gx. Itu adalah, tadi saya sudah bilang, pembagi. Dalam hal ini dia dibagi dengan persamaan kuadrat tadi ya. Persamaan kuadratnya untuk pertanyaan pertama itu adalah x kuadrat plus x min 2. Itu adalah pembaginya. Gitu ya. Jadi ini adalah pembaginya adalah x kuadrat plus x min 2. Dia dikali dengan hasil bagi, kita nggak tahu hasil baginya berapa, tapi dikasih tahu sisanya. Dalam hal ini sisanya adalah x plus 3 ya. Ini adalah x plus 3. Oke, ini bentuk pertama dari pernyataannya di soal tadi, gitu ya. Nah, sekarang kalau ini satu-satu kita selesaikan, bentuk pembaginya ini bisa diuraikan, gitu ya. Jadi kalau saya tulis di sini, fx min 2gx, kalau kita uraikan, si pembagi ini bisa kita faktorkan. Ini menjadi x, apa nih, min 1 gitu ya, kali dengan x plus 2, betul ya? Oke, dikali ya, betul ya. Kali dengan hx, tambah dengan sisanya x plus 3. Oke ya.
Oke, agak mepet. Oke, jadi bentuknya bisa diubah dengan seperti ini. Sehingga kalau kita masukkan nilainya sama dengan 1, sehingga ini menjadi F1 gitu ya. Min 2 kali G1, maka ini akan menjadi 0. Akibatnya suku ini hilang. Akibatnya semua suku ini hilang. Sehingga tinggal X plus 3. Kita tadi ganti X-nya dengan 1, sehingga hasilnya adalah 4. Sampai sini bisa ya? Oke, ini bentuk yang pertama yang kita dapat dari soal tadi. Oke, saya kotakin dulu. Nah, sekarang bentuk yang kedua. Nanti dari sini kita akan eliminasi untuk mencari Gx dan Fx dan Gx-nya. Oke, di bentuk yang kedua dibilang di sana adalah, coba kita lihat sebentar. Dia bilang F2Fx tambah Gx sekarang. Ya, 2Fx tambah Gx. Bentuk yang kedua adalah 2Fx tambah Gx, dia bilang ini dibagi, si pembaginya sekarang beda. Pembaginya yaitu tadi X kuadrat min 3X plus 2 ya. X kuadrat min 3X plus 2. Oke, ini pembaginya kali dengan hasilnya, kita nggak tahu. Tambah sisanya. Sisanya di soal dibilang tadi, sisanya agak beda, yang tadi X plus 3, yang ini adalah X plus 1 ya. Jadi sisanya adalah X plus 1. X plus 1. Oke. Nah, sekarang sama. Kita coba faktorkan si pembaginya. Jadi ini 2Fx plus Gx sama dengan, kalau ini faktorkan menjadi X min 1 kali dengan X min 2. Dikalikan jadi plus 2, jumlahkan min 3. Betul ya? Kali Hx tambah dengan X plus 1. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke, nah sekarang sama. Kalau kita masukkan X-nya sama dengan 1, kalau kita masukkan X sama dengan 1, berarti ini menjadi 2F1. 2F1 tambah G1, gitu ya. Sehingga suku ini hilang, ini semua jadi 0. Karena X-nya dimasuk 1. Berarti kita masuk sini adalah X plus 3, X plus 1 sama dengan 1 plus 1, yaitu 2. Kita sudah dapat 2 buah persamaan. Oke, sampai sana dulu ya. Oke, sebentar saya akan hapus dulu. Setelah itu kita akan gabungkan 2 yang di kotak ini. Gitu ya. Oke, ini saya udah gabungkan. Ini jadi 2 persamaan yang tadi kita dapat, yaitu F1 min 2G1 sama dengan 4. Dan 2F1 plus G1 sama dengan 2. Gitu ya. Jadi dari sini kita akan cari berapa F1 dan G1-nya. Gitu ya. Kita eliminasi biasa, saya rasa mudah aja. Yang bawah kita kali 2 ya. Yang bawah kita kali 2. Yang atas tetap, ini adalah F1 min 2G1 sama dengan 4 ya. Yang bawah akan menjadi 4F1 karena dia dikali 2 ya. Plus 2G1 sama dengan 4. Oke. Karena ini min plus berarti dia hilang dengan cara ditambah gitu ya. Ditambah berarti ini 5F1 sama dengan 8. Oke. Dari sini kita bisa dapat F1-nya sama dengan 8/5. Oke. Ya. Sekarang bagaimana dengan G1? Mana aja kita boleh masukkan. Misalnya yang kedua, saya masukkan ke yang atas ini. Gitu ya. Kita boleh masukkan sini, berarti 2F1 2 kali 8/5 tambah dengan G1 sama dengan 2. Oke. Berarti kalau kita bereskan ini menjadi 16/5, saya biarkan aja. Plus G1 sama dengan 2. Akibatnya nilai G1-nya adalah sama dengan 2 dikali dengan dikurangi dengan 16/5 ya. Nah, 2 ini sendiri bisa dibuat 10/5 sehingga ini jadinya min 6/5. Oke, kita udah dapat nilai G1 dan F1-nya gitu ya. Jadi saya tulis lagi di bawah. Di bawah ini F1-nya sama dengan nilainya adalah 8/5 tadi. 8/5 dan G1-nya nilainya adalah min 6/5. Kenapa kita perlu G1 dan F1? Gitu ya, ini saya ciriin dulu. Karena di soal diminta adalah nilai Fx kali Gx apabila dia dibagi dengan X min 1. Sehingga kita bisa ganti nanti X-nya adalah 1 gitu ya. Kalau kita lihat di soal, kembali lagi soalnya. Ini yang diminta di soal.
gitu ya. Diminta berapa sisa kalau fx gx dibagi dengan x min 1. Jadi kalau kita coba misalnya fx gx diminta adalah fx kali gx kalau dia dibagi dengan x min 1. Jadi ini sama dengan pembaginya adalah x min 1 kali hx kali dengan hasil bagi gitu ya. Ditambah sisanya kita nggak tahu. Sisa ini yang nanti kita mau tanya. Gitu ya. Kalau kita masukkan ini 1 nilainya sesuai dengan aturan yang tadi, maka ini menjadi F1 kali G1. F1 kali G1. Kalau kita masukkan X1 berarti ini 0. Akibatnya suku ini semua hilang. Hanya didapat adalah sisanya. Jadi sisa yang ditanyakan pada soal ini adalah F1 kali G1. Gitu ya. Jadi kalau kita masukkan tadi, F1-nya adalah 8/5. Jadi ini 8/5 dikali G1-nya adalah min 6/5 tadi ya. Min 6/5 itu adalah sisanya. Gitu ya, kalau kita lanjutkan. Ini jadi nilai sisanya adalah min berapa nih? 48/25. Saya rasa itu tidak usah diperkecil ya. Jadi jawabannya adalah min 48/25. Itulah sisanya. Kalau kita lihat di pilihannya, min 48/25 itu ada di itu ada di D. Ini jawabannya. Oke, jadi soal untuk apa sih namanya polinomial ini sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi kamu harus mengerti prinsipnya bahwa sebuah fungsi itu sama dengan pembagi kali dengan hasil bagi ditambah dengan sisa. Jadi kita urai seperti itu. Cuman kebetulan di sini bentuk fungsinya adalah merupakan kombinasi dari fx dan gx. Gitu ya. Mudah-mudahan video ini bisa kamu mengerti. Kalau kamu masih bingung, silahkan kamu tanya bagian mana yang kamu nggak jelas. Nanti kita buat nanti kita jelaskan ulang. Gitu juga kalau kamu ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan yang soalnya mirip, kamu bisa tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share juga ke teman-teman yang lain. Oke, makasih sudah menonton, tetap semangat.